Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dan juga fungsi indikator pencapaian kompetensi dan juga pengembangannya. Pertama, pengertian dari indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Indikator artinya penunjuk atau tanda-tanda yang tampak. Kemudian pencapaian artinya telah dikuasai. Sedangkan kompetensi artinya kemampuan melakukan sesuatu. Nah, jadi indikator pencapaian kompetensi atau IPK adalah tanda-tanda yang seharusnya tampak pada seseorang yang telah menguasai suatu kemampuan melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu fungsi indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Fungsinya yang pertama sebagai tolak ukur keberhasilan kemampuan penguasaan kompetensi dasar. Fungsi yang kedua sebagai penanda dikuasainya sebuah kompetensi dasar. Fungsi yang ketiga sebagai acuan penentuan tujuan pembelajaran. Tujuan keempat sebagai acuan penentuan materi pembelajaran. Sebagai fungsi yang keempat yaitu sebagai acuan penyusun instrumen penilaian pembelajaran atau dalam pembuatan soal-soal evaluasi. Fungsi yang kelima sebagai pemberi arah pelaksanaan pembelajaran. Berlanjut yaitu pengembangan indikator pencapaian kompetensi dengan tema min yaumiyatil usrah pada KD 3.11, 3.12, kemudian KD 4.11 dan juga KD 4.12. Pada KD 3.11 yaitu memahami struktur teks dan unsur kebahasaan bunyi, kata dan makna dari tema min yaumiyatil usrah dengan memperhatikan susunan gramatikal, tasrif al-fi'lul mudhari' lil mufrad. Tingkat kompetensi KD yaitu mengambil C2 dengan IPK 3.11.1 melafalkan kosakata al-mufradat tentang min yaumiyatil usrah. IPK 3.11.2 menghafal kosakata atau al-mufradat tentang min yaumiyatil usrah. Kemudian tingkat kompetensi indikatornya yaitu C1. Kemudian pada KD 3.12 gagasan dari teks naratif sederhana dengan memperhatikan bentuk, makna, fungsi dari tema min yaumiyatil usrah dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal, tasrif al-fi'lul mudhari' lil mufrad. Dengan tingkat kompetensi KD yaitu C4 dengan IPK 3.12.1 menganalisis an-nusus atau tentang teks tentang min yaumiyatil usrah. IPK 3.12.2 menerjemahkan an-nusus teks tentang min yaumiyatil usrah. IPK 3.12.3 menganalisis al-hiwar atau percakapan tentang min yaumiyatil usrah. IPK pada 3.12.4 menerjemahkan al-hiwar atau percakapan tentang min yaumiyatil usrah dengan tingkat kompetensi indikator C2. Berlanjut pada KD 3.12 gagasan dari teks naratif sederhana dengan memperhatikan bentuk, makna, fungsi dari tema min yaumiyatil usrah dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan kalimat, tasrif fi'il mudhari' lil mufrad dengan tingkat kompetensi KD C4 dengan IPK 3.12.4 menganalisis atau at-taraqib
kaidah bahasa Arab. IPK 3.12.5 menyusun kalimat bahasa Arab sesuai dengan at-taraqib atau kaidah bahasa Arab dengan tingkat kompetensi indikator C2. Kemudian berlanjut ke KD 4.11, menunjukkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang kegiatan sehari-hari keluarga dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tasrif al-fi'lul mudhari' al-mufrad dengan tingkat kompetensi dasar C2. IPK 4.11.1 melafalkan teks yang diperdengarkan tentang min yaumiddin usrah. IPK 4.11.2 menuliskan teks yang diperdengarkan tentang min yaumiddin usrah. IPK 4.11.3 mendeskripsikan jenis teks dalam bahasa Arab tentang min yaumiddin usrah. IPK 4.11.4 menuliskan teks bahasa Arab berdasarkan jenisnya tentang min yaumiddin usrah dengan tingkat kompetensi indikator C1. Kemudian berlanjut ke KD 4.12, yaitu menyediakan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema min yaumiddin usrah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tasrif al-fi'l mudhari' lil mufrad dengan tingkat kompetensi dasar C3. IPK-nya 4.12.1 menilai teks bahasa Arab berdasarkan jenis teks tentang min yaumiddin usrah. IPK 4.12.2 menilai teks bahasa Arab berdasarkan tarkib tentang min yaumiddin usrah dengan tingkat kompetensi indikator C5. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukron ala itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.